Ya, silakan, silakan. Jadi cara pandang sempurna ya dari Islam, mungkin dari diri saya sendiri lah. Cara pandang kesempurnaan itu adalah keseimbangan antara baik dan buruk, hitam dan putih. Itulah kesempurnaan. Bagaimana kita tahu kalau sesuatu itu putih kalau tidak ada hitam? Nah, itulah kasih sayangnya Allah diperlihatkan kepada kita hitam, di hitam karena ada putih gitu. Dan sebaliknya atau atas dan bawah. Kalau hanya ada putih aja, kita tidak bisa memaknai putih itu gitu. Kalau tidak ada hitam gitu. Nah, itulah kesempurnaan gitu. Bukan putih aja semuanya cipta Tuhan di bumi ini. Bukan begitu. Nah, jadi kesempurnaan itu adalah keseimbangan antara baik dan buruk, itulah kira-kira. Biar kita tuh bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang putih, yang mana yang atas. Karena ada bawah. Kan gitu. Boleh saya menjawab? Oke, lanjut. Begini, di dalam kekristenan, di dalam Torah, di dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya baik, sempurna, tidak ada cacat. Jikalau ada yang namanya itu unsur dosa, itu adalah karena kehendak bebas. Di dalam hukum Taurat itu ada yang namanya dosa yang sengaja dan tidak disengaja. Jadi iblis adalah melakukan dosa yang sengaja. Roh itu penurut dan daging itu memang penurut awalnya karena roh berkuasa pada penciptaan Adam. Ketika daging itu berkuasa lebih daripada roh, itu karena natur dosa sudah menguasai Adam dan seluruh keturunannya. Jadi bahwa penciptaan Allah terhadap Adam itu adalah sempurna. Semuanya juga termasuk pada malaikat. Makanya ketika iblis itu melakukan dosa, tidak ada pengampunan baginya. Ya, tidak ada yang namanya setan itu bisa dapat taubat. Tidak ada. Mau taubat gimana pun karena dia itu sudah melakukan dosa yang disengaja. Di dalam hukum Taurat, dosa yang disengaja itu tidak ada pengampunan kurbanot. Artinya harus dirajam, dihukum mati. Itu ketentuan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat juga menyatakan bahwa dosa yang tidak sengaja, yaitu hilaf, itu ada, yaitu pengampunan atau pelimpahan atau penebusan dosa lewat kurbanot hewan. Jadi sudah jelas ya, dosa adalah dosa. Mau dosa, mau bohong suci, itu adalah dosa. Makanya ketika Adam dan Hawa itu makan buah, hanya soal makan buah saja, itu tetap menjalar sampai kepada keturunannya. Dosa tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi sudah jelas bahwa konsep dalam kekristenan bahwa dosa adalah dosa. Mau dosa kecil bisa masuk ke dalam neraka, Pak, atau neraka kekal. Itu yang jadi pertanyaan saya itu tadi. Kalau semua makhluk ini diciptakan dengan sempurna, contoh iblis, kenapa dia bisa melakukan dosa? Tidak ada Gimana iblis, Pak. sempurnanya? Tidak ada iblis di Kristen, Pak. Hanya malaikat dengan manusia. Lucifer kan maksudnya? Lucifer, Pak, itu iblis, itu malaikat yang jahat. Ya, maksud saya di situ. Ya, Kalau tidak Allah tidak menciptakan iblis, Jelaskan Pak. dulu, Pak. Malaikat yang jahat itu dari mana sehingga dia jadi jahat? Itu. ya, maksudnya di situ. Malaikat yang jahat, malaikat tadinya baik semua, Pak. Kemudian ada kejahatan, Ya. jatuh. Artinya dia jahat kenapa, Pak? Rocos sandangan ini. Karena apa dia jahat? Ini Ruli nih. Kalau di sini kami iblis sudah Awal jelas. Ini Ruli Dia nih. malaikat. Ini Sebentar, harus Ruli ini diberikan kayaknya dari penjelasan suaranya dulu, sudah Pak. sangat tua Bapak ini, tapi kok nggak bisa Nah, didewasakan cara sekarang begini, diskusi. Pak. Lihat nih, nih. Sekarang bicara, kalau mau bicara konsepnya Bentar lagi Ya. saya kick dia. harus jelas, Pak. Jadi gini Pak Ruli ya, kalau Pak Rul mau diskusi, orang lagi bicara, Bapak itu jangan ngerocos. Dewasa lah, jangan kayak anak-anak. Masa diskusi kayak anak TK terus? Jangan Nah, langsung begini, Pak. mengkritik, Saya bertanya begini. dulu. Kalau saya Anda- menjelaskan kami itu Oke, oke. sedang Kita ke break room ya Saya Pak Rul ya. Rul, Pak sampaikan Rul. konsep
Nanti dulu sabar aja dulu lah teman-teman. Biar saya yang menjelaskan, boleh nggak? Enggak, Pak Dani, tunggu dulu Pak Dani. Ini Pak Surip lagi diskusi, biarkan dulu Pak Surip masih enak, masih mau mendengar, masih mau bertanya. Kalau Pak Rul ini udah Pak Rul penonton aja dulu ya, tim penggembira dulu. Iya. Atau ke breakout room, ada yang layani Bapak di situ nanti. Oke, sedikit ya. Jadi kembali lagi kepada Adam tadi ya kan, kenapa ada oke. Justru saya pribadi ya kan memahami sebuah ketaatan oleh Adam ini ya, sebuah Rumana. Madinah. Oke, halo, boleh? Lanjut. Lanjut Pak, petunjuk langit, lanjut. Oh, nggak putus-putus suara saya ya. Sudah ada yang pergi sama Pak Rul? Sudah ada reform. Oh ya udah, oke. Silakan Pak petunjuk langit, Pak Surip, Pak Dani ya. Oke, silakan. Boleh saya duluan? Silakan, siapapun kalian yang duluan, silakan. Oke, kita di dalam Islam ya tidak mengenal yang namanya kesempurnaan itu. Yang ada kenal itu adalah untuk manusia ya, itu adalah ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik. Ahsanul litakwin. Itu ayat Al-Quran. Manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Sebaik-baiknya makhluk ciptaan daripada yang lain. Kenapa dikatakan dia sebaik-baiknya daripada yang lain? Termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk apa sajalah. Nah, itu kita berawal juga dari awal tadi. Kembali kepada pemikiran awal tentang penciptaan Adam ataupun manusia yang pertama itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, dikatakan lebih baik, kenapa lebih baik daripada ciptaan yang lain? Karena manusia juga memiliki akal, nafsu, perasaan, dan ilmu. Dan disaring oleh hati. Sementara ciptaan yang lain, itu akalnya, ya, akal dan ilmu, kalau khusus untuk binatang, tidak memiliki akal dan ilmu. Yang ada adalah nafsu dan perasaan. Khusus untuk binatang. Kemudian kepada jin. Jin itu memiliki akal. Tetapi ilmunya tidak. Disinilah dikatakan ahsan tadi yang lebih baik daripada ciptaan manusia, lengkap. Ada akalnya, ada ilmunya, ada perasaannya, ada nafsunya, ada hatinya. Itulah yang dikatakan lebih baik daripada ciptaan yang lain. Karena malaikat tidak memiliki ilmu. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang punya akal, ilmu, perasaan, ataupun nafsu hanya pada diri manusia. Ada ayat Al-Quran cuma. Masalah nafsu ada, masalah akal ada, masalah ilmu ada, masalah perasaan pun ada di dalam Al-Quran. Bahkan masalah hati pun ada. Bahkan lebih kecil daripada hati nanti yang namanya sudur itu juga ada. Inilah yang dikatakan manusia ciptaan yang terbaik daripada ciptaan yang lain. Jadi bukan bicara sempurna. Manusia memandangkan ini lebih baik, maka manusia yang anak keturunan dari Adam yang sudah banyak ini mengartikannya menjadi sempurna. Itu pemikiran manusia saja yang mencoba untuk mendekati daripada ahsan tadi, lebih baik itu. Karena tidak ada yang lebih baik lagi ciptaan itu, maka dikatakanlah sempurna. Sebenarnya tidak sempurna, bahasa aslinya bukan. Bahasa aslinya di dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwin. Khalaqal insan, maksudnya manusia itu diciptakan itu sebaik-baiknya ciptaan. Daripada ciptaan yang lain, itulah sebaik-baiknya manusia, lebih baik daripada ciptaan yang lain. Boleh saya bertanya Pak Dani? Ya, silakan. Dari pernyataan Pak Dani bahwa manusia itu diciptakan sebaik-baiknya bahkan daripada iblis. Mengapa dalam ayat yang lain dikatakan bahwa justru manusia iblislah yang lebih baik daripada Adam yang dari tanah? Bagaimana itu Pak Dani? Nggak ada. Itu pengakuan iblis sendiri. Saya lebih baik karena terbuat dari api katanya.
Itu pernyataan iblis, bukan pernyataan Allah. Maka kesombongan itulah yang Allah berikan hukuman. Karena dia tidak mau bersujud. Bisa dipahami. Kenapa? Karena iblis itu tidak memiliki pengetahuan. Maka Allah katakan di dalam ayat Al-Quran juga, di dalam surah Al-Baqarah itu, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Adam. Jelas itu kan ada. Ya, surah Al-Baqarah itu. Maka bahkan malaikat pun juga tidak memiliki ilmu itu. Saya ingin Ilmu bertanya pengetahuan tadi. kepada Dani lagi. Iya. Bertanya kepada Dani lagi. Jikalau Adam itu diciptakan sebaik-baiknya daripada iblis, dan pengakuan iblis itu hanya pengakuan iblis, ya, bahwa dia itu lebih baik daripada Adam. Mengapa kok iblis itu bisa hidup lebih lama daripada Adam? Iblis itu sampai pada akhir zaman, Pak, tidak pernah mati. Kenapa kok bisa dikatakan Adam lebih baik? Iblis itu kekal. Saya paham. Itu permintaan iblis itu. Ilah, Ada. Ada di saya Quran. paham aja, begini aja. Ya, itu permintaan iblis di dalam Al-Quran. Maka ditangguhkan. Jadi permohonan iblis itu untuk diperpanjang umurnya yang bernama Azazil, itu ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Tetapi dia tetap masih. Namun untuk iblisnya saja, tapi untuk anak keturunannya, yang namanya jin-jin itu tetap masih juga tidak sampai ke hari kiamat. Anak keturunannya seperti manusia. Anak keturunan, sebentar Pak Dani, anak keturunan maksudnya berarti jin itu bisa hamil melahirkan gitu? Nah, Oh bisa ya? Suaranya robot nih Bang Erben. Maksud aku, Bagus. Iya. Suara. Oke. Saya katakan tadi. iya silakan Saya silakan. katakan yang namanya ciptaan Allah itu jin dan manusia. Ingat itu ya. Ciptaan Allah yang diturunkan di muka bumi ini jin dan manusia yang dilempar ke Allah ke muka bumi ini. Untuk makhluk yang bagaimana? Yang punya nafsu, yang punya perasaan, dan yang punya akal. Nah, manusia punya punya ilmu. Jin tidak. Dia hanya punya akal saja. Dia punya nafsu saja dan punya perasaan. Bahkan perasaan apa? Ada. Jadi jin itu sekali lagi ya, dikatakan di dalam ayat yang saya bacakan ahsanul takwin, maka Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu bukan setelah itu wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Itu ayatnya. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Itu jelas ayatnya ya. Pak Dani, Halo? kata Pak Dani barusan bahwa jin itu ada batas umurnya ya, bisa mati. Ada. Bagaimana Bisa. jikalau jin itu berubah menjadi setan? Dia itu menjadi udah setan. dibahas. Apakah dia punya batas umur lagi ketika jin itu berubah menjadi setan? Ini udah kita bahas kemarin, mungkin Bang begini, Bang Pak Wafino Dani, nggak paham ini setan itu. saya pakai dalil Al-Qur'an ya. Pak Dani saya iakan ketika Pak Dani mengatakan bahwa iblis meminta tangguh. Bagaimana dengan jin-jin yang lain? Apakah minta tangguh juga ketika dia menjadi setan? Jadi yang jin yang meminta tangguh itu bernama Azazil. Hanya ini saja. Dengan jin yang lain. Anak keturunannya yang waktu pada zaman Adam itu kan jin tidak begitu banyak seperti sekarang kan. Dia kan beranak pinak juga. Sebagaimana penciptaan Adam kan yang pertama kan tidak banyak juga. Termasuk jin juga tidak memiliki yang terlalu banyak. Cuman jumlahnya kita tidak ada tahu berapa jumlah jin yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Saya tidak tahu ya. Karena tidak ada penjelasan. Yang jelas ada keturunan jin yang dilemparkan ke bumi. Kemudian yang induknya, nah, ibaratkan Azazil ini sama dengan Adam, istilahnya kalau diparalelkan. Jadi ciptaan
pertama di bangsa jin itu adalah Azazil namanya. Ciptaan pertama manusia adalah Adam. Nah, kan begitu. Nah, ciptaan pertama jin yang bernama Azazil ini, kemudian dia punya keturunan juga seperti Adam juga memiliki yang bernama Habil dan Kabil itu segala macam, Kain menurut Anda. Nah, itu diturunkan ke bumi. Oke, sama-sama dengan Adam. Tapi dia sudah punya pasukan, sudah punya keturunan. Adam belum punya keturunan waktu diturunkan ke bumi. Itu bedanya. Bedanya Azazil diturunkan ke muka bumi ini dia sudah memiliki keturunan. Sementara Adam tidak memiliki keturunan. Belum, bukan tidak. Oh, sudah belum beranak pinak dahulu ya? Sudah Apa? beranak pinak dahulu. Sebelum jatuh dalam dosa beranak pinak dulu. Siapanya nih? Siapa dulu? Si Azazilnya ini. Iya, beranak pinak dulu, benar. Beranak pinak dulu dia. Nah, setelah dia punya beranak pinak, Azazil ini diturunlah karena melanggar perintah Allah tadi untuk sujud kepada Adam, maka diturunkan ke bumi. Azazil. Oke? Ada pun Berarti sampai diturunkan di detik muka bumi. ini Pak Dhani, Azazil itu beranak pinak terus ya? Karena kan Iya. kata Pak Dhani bahwa bukan anak Azazilnya. pinak daripada Azazil itu mati. Bisa mati. Bisa Berarti mati. beranak pinak terus ya Azazil? Iya. Anak pinaknya Azazil ini bisa mati. Saya ingin bertanya, siapa istri daripada Azazil kok bisa beranak pinak terus ya? Oh, dia punya pasangan. Apakah dia pasangannya itu anaknya sendiri? Maksudnya? Kan anaknya kan mati. Anaknya mati. Azazil ini punya anak perempuan. Lalu Iya, kan menikah kawin lagi mengawin. dengan anaknya lagi. Iya, kawin berarti mengawin menikahi seperti Adam. anak-anak cucunya ya? Menikahi Iya, anak cucu sama seperti Adam. Azazil. Sama seperti Adam. Maka di dalam Al-Quran, dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Apa dasarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun. Kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi jin dan manusia itu sama. Di dalam surah lain juga mengatakan, minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jadi antara jin dan manusia ini memiliki persamaan. Dari segi keturunan yang berbedanya apa? Yang berbedanya antara jin dengan manusia hanya berbeda apa? Ilmu. Beda penciptaan. Saya Bisa punya dipahami? hadis ya. Derajatnya Hasan ya Pak Dhani. Yang bicara Dalam ini dulu, kita hadis- bicara ini dulu, jangan bicara yang lain Enggak, dulu. Kita ini fokus derajatnya kepada ini Hasan. nanti dulu. Enggak, ini Jangan bicara. ini Ya, penjelasan silakanlah. singkat aja ya. Derajatnya Hasan mengatakan bahwa yang namanya jin itu ya, keturunan daripada Azazil yang menjadi setan itu telah mualaf menjadi jin Islam. Dia mengarungi waktu dari zaman Nuh sampai kepada zaman Muhammad. Itu derajatnya Hasan, Pak. Bagaimana Iya, Pak Dhani saya paham. mengatakan bahwa ada umur, ada batas umur bagi jin atau yang telah menjadi setan, dan setan itu mualaf menjadi jin Islam. Dalam derajat hadis derajat Hasan ini mengatakan bahwa setan yang telah bertobat itu menjadi jin Islam itu mengarungi waktu dari zaman Nuh sampai kepada zaman Isa sampai kepada zaman Muhammad. Bagaimana pendapat Pak Dhani? Kok bertentangan dengan Tidak hadis? bertentangan, ini satu alur. Umurnya ribuan Makanya- tahun mungkin itu. Oke. Umurnya sangat lama. Jadi Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Anda kaitkan dengan setan, setan itu pertama ya, sebelum kita bicara umur ini ya, setan itu adalah sifat jahat. Sifat jahat apabila melekat kepada jin maka disebut setan. Kalau melekat kepada manusia yang jahat maka disebut setan juga, manusia yang setan. Bisa dipahami? Jadi ada anak keturunan dari bangsa jin, dari Azazil ini awalnya. Kalau kita kan Adam, kalau dia kan namanya Azazil, kalau bangsa jin itu. Nah, kalau keturunan Azazil ini, itu namanya jin. Jin ini ada yang baik dan ada yang buruk. Sama juga manusia, anak keturunan Adam. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama. Yang baiknya, yang jin ini dikatakan jin muslimin, jin yang muslim, yang berserah diri.
Begitu juga sebentar, Adam. Pak, supaya jangan melebar ya. Dipotong. Pertanyaan saya, Jangan dipotong dulu. Jadi enggak, maksudnya saya Adam juga bertanya begitu. Adam itu jawabannya kalau anak enggak yang baik, tepat. anak keturunannya yang baik juga disebut muslim. Pak. Orang yang berserah diri. Pak, saya Kalau bertanya yang- tentang yang umur jahat jin, disebut- Pak. Nanti dulu sampai sana. Pelan-pelan dulu. Umur jin ya. Jadi kita Ingat jelasin. ya, umur jin. Pertanyaan saya umur jin. Ya nanti. Tenang aja. Tenang saja. Saya sampai ke sana. Ya, Cuma saya silakan jelas lanjut dulu ini ya, antara- yang umur jin. Oke, silakan. Iya. Simpan saja pertanyaan Anda. Saya jawab. Yang khawatir. Jadi saya katakan sekali lagi, anak keturunan Azazil ini bernama jin, anak keturunan Nabi Adam namanya manusia. Manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Anak keturunan dari Azazil juga ada yang baik, ada yang buruk. Oke? Nah, disinilah yang buruknya dinamakan setan, baik itu dari manusia maupun dari jin. Setiap kejahatan ataupun yang buruk dari keturunan Adam dan keturunan Azazil ini namanya setan. Karena dia memiliki sifat buruk. Sementara yang memiliki sifat baik dinamakan muslim atau berserah diri, orang yang taat, orang yang soleh. Jadi jin juga sama dengan manusia. Sekarang bertanya kembali, bagaimana umurnya? Umurnya juga sama dengan sebagaimana manusia. Adam juga 1000 tahun, bisa. Nuh juga sekian ratus tahun. Ismail juga sekian ratus tahun. Idris juga sekian ratus tahun. Sama. Pak Dani, Nanti dulu. tertulis di Dengan mana? pergeseran Sebentar Pak Dani, bentar. Tertulis di mana itu Pak Dani? Pergeseran waktu, maka jin juga umurnya berkurang seperti manusia juga. Ada Bisa mati nggak? Yang 100 tahun. bisa mati katanya, bisa mati. Bisa mati. Bisa mati Bisa sama dengan mati, bisa manusia. menikah dan bisa makan. Ah, Bisa makan, Bisa bisa berak. menikah. Oke, tadi Bisa pertanyaan makan, Pak bisa Erben, berak, bisa itu kencing. dalilnya dari mana Pak Dani? iya, dari mana Pak Nah, Dani? Dalilnya jelas tadi saya sampaikan. Iya, dari mana? Jelas. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu sama jin dan manusia. Satu. Jadi kalau yang kedua, sebentar Pak Dani. sebentar, yang kedua adalah Pak Dani ini Iya, ngerocos yang sebentar kedua, dulu. ya, Pak Dani. Tidak Iya. kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. mengabdi kepadaku. Apakah ketika jin itu mati itu mengabdi juga? Oke. Itu tuh. Ya. Karena kata Pak Dani kan jin mati. Padahal jin diciptakan untuk mengabdi. Kalau mati berarti nggak mengabdi lagi, Pak. Manusia juga mengabdi. Loh. Kita sama jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins. Pak Dani ini ditanya Tidak, aku A, ciptakan jawabnya jin dan J. manusia. Iya, jin. Sekarang kita bahas Jin jin. dan manusia jangan dilepaskan. Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Oke. Kalau manusia kalau manusia sudah mati masih bisa mengabdi, menyembah. Ya nggak bisa lah, Pak. Kalau orang udah mati, Kalau jin sama. berarti Kalau udah mati nggak bisa lagi. berarti Bapak bilang jin itu diciptakan untuk menyembah, bukan untuk mati. Tapi kenapa mati? Amal Aduh, aku ibadahnya nggak itu paham. dihitung ya faktor ketika hidup. Sama Duh, dengan mati. berarti Sebentar, kalau Umurnya 1000 udah tahun. iya, masalahnya kan kalau Pak Dani konsekuen dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, tapi mati. Untuk mengabdi. Iya, untuk Bernyawa, Pak mengabdi. Yang bernyawa. Ya. Iya. Berarti Pak apakah kalau udah yang mati bernyawa mengabdi? itu, Pak Erben. Iya. Apakah kalau udah mati mengabdi enggak lagi katanya? Sekarang saya tanya. Allah, coba dengarkan baik-baik dulu Bang Edwin ya. Iya, silakan. Allah itu ingin menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, semata-mata untuk beribadah. Iya. Terus kenapa mati? Keinginan Allah. Iya, kenapa Ya. mati? Kemudian karena manusia, sekali lagi ya, kenapa mati kan jawaban begitu. Iya, kenapa jin mati? Iya, karena ada batasannya. Allah Oh. memberikan batasan umur manusia. Tertulis di mana itu? Ada Tertulis di mana? di antaranya Iya, iya. di dalam ayat Al-Quran Si mengatakan Azazil mati nggak? Mati. Iblis Iblis enggak, Azazil enggak. Oh, berarti Enggak. apa bedanya Azazil dengan jin? Ini kok loncat. Ini. Oke, kita topik jin. Di mana Pak Dani? Jadi jin, Iya, di mana ayatnya? Aku share. apanya itu? Maksudnya? Mana jin beribadah? Jin beribadah, Bukan, iya. jin mati. Nah, dari Jin mati itu. Wa ma khalaqtul jinna wal Iya, insa jin mati di illa mana? liya'budun. Ayat mana? Saya nggak, coba cari aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu.
Ayat berapa itu saya nggak tahu itu. Pak Dhani itu kan nggak ada di situ dibilang jin mati, tapi Pak Dhani bilang jin mati. Nah, kenapa kita katakan jin mati? Karena manusia mati. Loh, Itu sebagai barometernya. Itu Sebagai bernyawa, Pak. petunjuknya. Yang bernyawa pasti menemui mati. Apakah jin itu bernyawa? Bernyawa. oke, di mana ayatnya Pak Dhani? Jadi ayat tadi saya katakan jin dan manusia. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia. Sama berarti. Bisa dipahami. Kalau Bang? malaikat, Jadi ingin mengetahui jin, maka kita harus Berani. tahu juga bagaimana keberadaan manusia. Oke, saya share Pak kalau Dhani. malaikat Sebentar, kita fokus itu jin aja. bernyawa nggak malaikat? Malaikat bernyawa semua. Oke, Pak Dhani, di mana ayatnya Pak Dhani? Maksudnya gimana tuh? Di mana? Yang jin dulu ya. Iya, jin. Surah jin, surah An-Nas, bukan surah An-Nas. Kok ada surat jin Pak Dhani? Minal jinnati wan nas. Surat jin itu berapa itu? Surat jin atau jin? Bukan surah An-Nas. Baca aja surah An-Nas. Ya, yang terakhir. Anas. Surah yang terakhir, ayat yang terakhir juga dia. Hmm. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Ini. Jadi antara jin dan manusia itu berbarengan. Ada? Oke, Bisa dibuka? jin itu bernyawa ya. Jin Bernyawa. bernyawa ya seperti manusia. Dari kejahatan Iya. bisikan Sama, menunggu-nunggu kan tadi bilangnya bersembunyi sama seperti manusia. yang membisik dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah, Kalau malaikat, Sebentar Pak, sebentar. tidak ada bicara malaikat, jangan melebar. Ini dibuat. Mana? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Enggak ada dikatakan jin dan mati di sini, Pak. Jin diciptakan untuk beribadah. Anda bicara mati begini Bang Elvin. Ini. Anda melihat manusia mati nggak? Itulah yang kita lihat pada jin. Maksud Manusia aku- bernapas atau tidak? Otomatis jin juga bernapas kalau manusia bernapas. Maka Iya, dikatakan bernapas. jin dan Oke. manusia itu sama. Maksudnya Yang mem- ajal, kita manusia kan ada disebut ajal juga di Al-Quran. Masanya jin tuh ada ajalnya nggak? Ada Ada. kuburannya. Mana ayatnya gitu Pak Dhani? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini tidak berbicara, kalau aku lihat di sini ya, tafsir jalan lain itu, ayat ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri dari jenis jin dan manusia. Ya, Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain, yaitu melalui firman-Nya, yaitu setan-setan dari jenis manusia. Setan-setan dari jenis manusia. iya. Pasir bebas berarti. Iya. Makanya saya katakan Dan dari jenis jin. Jadi dari setan itu, manusia, maksudnya kejahatan. Setiap kejahatan sifatnya memiliki jahat, itu Ini, dinamakan setan. setan Jin itu yang kok, memiliki sifat jahat juga disebut aku setan. heran lihat Pak Dan ini yaitu setan-setan dari jin. Setan-setan itu kan oknum, bukan sifat. Sifat lah dari awal. Oh, dari setan itu sifat. Sifat dari Oh, awal lah kita Ya bicara. nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Kok Dani. Bang Erben kok memorinya suka lupa ya? Oh, setan itu sifat, bukan. Iya. Jadi saya katakan bagi mereka yang sifat. mensifati, yang mensifati. Jadi oke, manusia yaitu jahat, disebut setan sifat-sifat dari manusia dan jenis jin dan dari jenis jin. Oke. Jin dan manusia yang sifat Oke. jahat. Saya kata sekali lagi ya, yang Atau sifat lafal jahat. mina jinati Dinamakan menjadi setan. bayan dari lafaz alwasi. Nah, pendapat pertama yang mengatakan bahwa di antara yang menggoda hati manusia adalah manusia di samping setan. Pendapat tersebut disangka dengan suatu kenyataan bahwa yang dapat menggoda hati manusia hanyalah bangsa jin atau setan saja. Hanya sifat saja itu ya, Iya. sifat jahat saja. Sangkaan ini dapat dibantah pula bahwasanya manusia pun dapat pula menggoda manusia lain, yaitu dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka sebagai manusia. Godaan tersebut melalui lahiriah, kemudian merasuk dalam kalbu dan menjadi mantap di dalamnya, yaitu melalui cara yang dapat menjurus ke arah itu. Wallahu alam. Akhirnya hanya Allah saja yang tahu dan mengetahui. Artinya ini tidak bisa dijelaskan karena wallahu alam. Oh, Iya, wallahu alam artinya nggak bisa dijelaskan.
Hanya Tuhan yang tahu. Allah yang tahu. Ini hanya Allah saja yang maha mengetahui. Jadi kalau Pak Dani menjelaskan ini, Pak Dani melebihi Allah. Allah saja di sini walau alam. Akhirnya hanya Allah saja yang maha tahu, maha mengetahuinya. Jadi Pak, itu iya Pak Dani udah lebih hebat lah dari beri sedikit pengertian. Iya. Anda ini juga menjawab. walau alam ini Pak Dani. Kan Bang Erben, ini kan Ya, saya aku menjelaskan versi Islam. iya. Kan tadi Aku kita gini. sepakat nih. Maksud aku Kita gini udah Pak, sepakat. sebentar Pak Dani. Yang aku maksud itu kan ini kan tafsir jalan lain. Ini orang-orang hebat ini. Dan ini menjadi pedomannya Pak Dani. Tapi kalau Pak Dani menolak ini ya nggak masalah. Cuma di sini udah dibilang walau alam, artinya nggak bisa dibahas lagi Pak Dani. Artinya Iya, para ahli pedoman umat tafsir Islam cuma 2. apa itu? Bang Erben, saya bilang pedoman imannya umat Islam cuma 2, Al-Quran dengan hadis. Sekarang di ayat Sekundernya ini sebentarnya sebagai Pak Dani, tafsir, itu sebagai sekali lagi sebagai pedoman. aku heran Itu lihat bukan Pak primat tapi Dani. sekunder. Apa yang Pak Dani omongkan tadi nggak ada di ayatnya. Itu tafsir Pak Dani. Iya. Sudah saya bacakan tadi apa Di lagi? mana dikatakan? Nanti warna surah An-Nas bukan. An-Nas ini udah dibuka ini Pak Dani, lihat Nah, ini. apa bunyinya kan? Jin Dari Indonesia, kan? minal jinnati wan nas, dari Yang golongan ayat jin 5. dan Ayat manusia. Iya, Ayat 5, ayat 5. 5 yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. iya. Nah, Iya, Yang nggak ada mati ya? dikatakan. dari nggak ada. golongan jin dan yang mati. manusia. Nih, yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia, karena golongan dan kejahatan ini kan ini tambahan. Ini lihat ini nggak ada di sini nih. Ini yang membisikkan dalam dada manusia, nggak ada kejahatan di situ. Ini Iya. dari jin dan manusia. Itu Iya, nggak ada kata golongan, tidak ada kata kejahatan. Itu sudah tafsiran. Terserah Anda Bang Erben. Bukan terserah Ya, aku saya Pak tidak Dani. memaksakan. Ini Kita hanya menyampaikan. Nah, nih. Dari Ini. kejahatan, syaitan. dari kejahatan bisikan bersembunyi menunggu-nunggu yang membisik-bisikkan dalam dada manusia. Iya, dari jin Dari dan golongan jin dan manusia. nggak ada golongan bahasa aslinya. Dari- Wah. Ini. Ya sudahlah. Iya, jadi gitu Pak Dani. Jadi Kalau Anda cara menerjemahkan Bukan, begini, bukan ini nggak begitu, nyambung. bukan. Nanti Yang Anda saya bilang panjang tangan, bukan Pak Dani. Saya tunjukkan ini tafsirnya Pak. Jadi gini, apakah tafsir ini kualitasnya di bawah Pak Dani? Artinya kalau memang penjelasan Pak Dani itu yang lebih mantap, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman Setan yang menggoda dari jenis jin manusia. Bapak ini juga malah dirubah lagi terjemahannya. Ini Pak ini terjemahan Pak, ini terjemahan. Bapak lihat di layar nggak Pak? Lihat di layar nggak? Sekarang sekali lagi. Oke, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak Dani. Sekarang saya mau tanya Oke, silakan tanya Pak, silakan. kepada Anda sebaliknya dengan pertanyaan yang sama. Ya bagus silahkan, nggak masalah. Silakan Anda jawab. Anda tadi bertanya kepada saya, sekarang Anda juga menjawab dengan versi Anda. Silakan. Jin yang mati. Pertanyaan yang sama yang Sebentar Anda Pak Dani. Pak Dani tanyakan. belum menunjukkan dalil di mana jin itu mati Pak Dani. Pak Dani belum tadi menjelas saya sih- memberitahukan Aduh. alamat Iya. dalil jin mati. Kita orang yang berpikir Bang Jason, kita sudah dikatakan minal jin dan manusia. Kita lihat aja Bukan, manusia mati nggak? aku Kalau manusia jadi- mati, bukan. mati, Asbab gitu itu loh. penjelasan tafsirnya bukan Begitu begitu. logikanya. Nggak ada disebutkan Makanya saya mati. katakan tadi, manusia Jin mati itu nggak ada diberi di situ akal, Pak. diberi ilmu. Akalnya itu menjelaskan Oke, ya ada kan- bahwa tafsir itu tidak menyebutkan kematian jin. Dari sini loh, dari Mohon iblis meminta. jujur ya dalam berapologet. Ya iblis kan Azazil saya iyakan, tetapi ini tentang jin keturunan daripada Azazil. Di mana dalilnya jin itu mati? Oke. Ya itu yang saya tanya tadi sama Pak Dani. Jadi Iya kan udah saya jawab tentang Ya, tapi- manusia yang sama. Manusia dan Maksud jin itu aku, sama. saya tidak Kenapa menemukan masih kita cari apanya lagi? bukan. Saya tidak menemukan ada kata di situ jin mati. Itu Kita Pak orang Dani. yang berpikir Bang Erben bukan begitu Ya caranya. oke, Kita berarti berpikir. lebih tinggi berpikirnya Pak Dani daripada ayat Quran.
Karena begini Pak Dani, saya sangat kagum dengan Pak Dani dan kawan-kawan yang sangat percaya kepada Quran. Kenapa saya katakan sangat kagum? Karena orang Pak Dani meyakui bahwa Quran ini kitab yang sempurna. Karena menurut hemat saya, kitab yang sempurna tidak perlu lagi disempurnakan oleh Pak Dani. Tapi kalau memang kesempurnaan Quran ini harus Bapak sempurnakan, ya bagi saya tidak masalah. Saya berterima kasih Pak Dani supaya saya mengerti begitu. Sekarang Jadi bagaimana sekarang Pak, kesempurnaan kitab Anda? kalau kesempurnaan kitab kami Pak Dani itu gampang, nanti saya bisa jelaskan. Yang sempurna di dalam Gimana kitab, sempurnanya? kesempurnaan kitab kami itu adalah kebenaran yang disampaikan. Contoh, ya karena Pak Dani yang bertanya, saya yang menjawab. Iya. Apa kesempurnaannya? Satu contoh, konsep keselamatan itu jelas. Iya, baru konsep dosa itu jelas, konsep tentang iblis itu jelas, konsep tentang akhir zaman itu jelas. Itu Pak Dani. Jadi kalau Pak Dani mau bertanya tentang Hanya itu udah melampaui kami. Oke, nggak apa-apa. loh, di Pak Dani itu konsep dosa tak jelas Oke. Pak Dani. Sekarang saya tanya, Anda Oke. katakan sempurna kitab Anda. Sekarang masalah saya ada nggak di dalam kitab Anda? Katanya Banyak. sempurna. Contoh Pak Dani ya, penciptaan alam semesta dari hari pertama sampai penciptaan manusia itu ditulis secara sistematis. Hal itu tidak akan Bapak Dani temukan di dalam kitab Bapak. Ada lah. Loh, coba tunjukkan dulu. Nah, enggak usah. Kita Oke, nggak usah. enggak. Pak Dani harus buktikan. Jadi Ya, kalau Pak Dani, lanjut aja. oke, silakan Pak Dani, di mana di dalam kitab Bapak ada penciptaan hari pertama ini Saya dan hanya ini. bertanya kepada Anda. Enggak, sebentar. Kan Nggak perlu saya hari bertanya. kedua ini. Saya kan yang bertanya. Oke, terima kasih Pak Dani. Saya kan sudah buktikan. Sekarang saya Mantap, tanya. mantap. Ini kan bagi Oke, kami yang bertanya. sudah Pak Dani. Jadi artinya Ini di bagi situ. saya bertanya. Saya tanya. Sebentar, kan belum Gimana selesai. bentuk Sebentar. buktinya? Silakan lanjut. Sains itu sudah jelas Pak Dani. Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya. Allah menciptakan matahari, benda-benda penerang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, ikan di udara, burung di udara, semuanya itu sudah lengkap Pak Dani. Itu sains itu Pak Dani. Iya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Alkitab inilah yang bisa menemukan banyak ilmu sains. Berbeda dengan Pak Dani. Dari 100% orang yang mendapatkan penghargaan itu Muslim hanya 0, berapa Pak Dani? Saya bisa Itu tunjukkan datanya. Itu bukan masalah Ya orangnya. itu Pak Dani. Jadi gini, kami nggak suka gini Pak Dani. Kami nggak suka klaim-klaim kitab kami paling sains. Nggak, kami suka klaim-klaim itu. Tapi kami buktikan bahwa Alkitab itu benar-benar memiliki sains yang sempurna diberitakan. Penciptaan itu menciptakan langit dan bumi segala isinya sistematis Pak Dani. Itu aja. Ya, silakan. Nah, penciptaan ular makan debu itu bagaimana? Loh Pak, ada apa? Ular makan debu? Itu penggambaran kepada iblis. Tapi kan nggak terbukti. Karena nggak ada ular yang bisa berbicara. Ular tidak bisa berbicara. Kalau bisa berbicara, saya mau ngobrol sama ular. Jadi sebenarnya kan kalau berbicara kitab Kejadian pasal 1 itu kan ditulis dalam bentuk prosa. Itu semuanya tidak bisa juga diartikan secara hurufiah. Sama dengan penulisan kitab Wahyu tidak bisa diartikan secara hurufiah. Karena itu juga menggunakan bahasa simbol ya. Jadi ular itu simbol. Lambang di situ. Tapi kalau kalian memahami itu Tuhan secara, berbicara memakai bahasa manusia. jadi Pada artinya zaman itu, Allah itu tidak bisa menjelaskan penciptaan itu secara spesifik. Ntar puyeng orangnya. Orang Kalau- zaman kuno dijelaskan tentang iya, kalau dijelaskan penciptaannya, Allah menciptakan kambing, bebek, domba, kucing, semut, Penciptaan. seperti ini. Kalau disebutkan satu-satu, ya nanti nama-nama binatang aja semua di situ. Tapi dibilang langsung dibuat. Jadi Karena ada nggak nama, muat. iya. Hanya nama-nama binatang aja nanti semua di kitab Kejadian pasal 1 sampai berapa ribu lembar itu. ilmu pengetahuan itu luas. Nanti Kalau disebutkan disebutkan. semua di situ. Kita Jadi penelitian doang, nggak akan ada jadi- PLTB. oke, sebentar ya. Makanya jadi Alkitab ini tidak berbicara tentang sains yang luar biasa, tetapi tidak alergi.
Karena penulisan Alkitab ini topik utamanya adalah program keselamatan dari Allah kepada manusia yang berdosa. Itu yang harus Pak Dani dan Pak Suri pahami. Kalau kita berbicara sains itu Kejadian pasal 1 itu nggak ada kitab sains di dunia yang bisa menandingi itu. Kalau orang nggak jatuh ke dalam dosa, nggak ada kitab. Iya, Firman langsung. iya nggak Pak Surip nggak berdialog kita di sini kalau nggak ada dosa. Tetapi Alkitab itu menjelaskan tentang program keselamatan bagi manusia dan itu jelas, detail, terlihat, terbukti dari penubuatan dengan penggenapan. Seperti itu Pak Dani, silakan. Ada mungkin Pak Surip mau tanya Pak sama Pak Dani, silakan Pak. Pak Dani. Ya, lanjut aja. Iya silakan. Saya sangat senang kalau ditanya saya itu menjawab. Ya, Jadi gini. Yang makna dari ular diciptakan makan debu, terus singa diciptakan makan jerami. Oke, saya bisa jelaskan itu, tapi saya pakai analogi sederhana aja sama Pak Surip. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, menurut Bapak itu singa itu diciptakan binatang itulah ya? Diciptakan itu banyak atau satu-satu pasang? Pak Surip boleh jawab? Oke, berarti satu pasang Pak Dani. Jadi tidak mungkin singa diciptakan langsung makan kambing. Ya kambingnya matilah Pak Dani. Pak Surip. Iya. Habis. Habis langsung. Enggak sempat kambingnya beranak udah dimakan sama singa. Enggak Itu sempat. simbol. Iya. Jadi Debu itu maksudnya manusia. bukan Lalu- begitu Pak Mawi. Pertanyaannya dia itu di kitab Yesaya. Jadi memang pada dasarnya seluruh ciptaan Allah ini maka apa itu binatang itu yang memakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi setelah adanya dosa, maka terjadi perubahan yang drastis di tengah alam semesta. Jadi persoalan utama manusia itu adalah dosa itu sendiri. Dan itulah yang diberitakan Alkitab, bagaimana manusia dimerdekakan dari dosa. Jadi manusia pertama itu diciptakan di Taman Eden yang sempurna. Tapi karena dosa, sebentar saya selesaikan. Tapi karena dosa manusia diusir dari Taman Eden itu. Tetapi Yesus datang membawa Taman Eden yang baru yang disebut dengan Yerusalem baru turun dari surga. Itulah makanya disebut Yesus itu mengembalikan seluruh alam semesta kepada program Allah yang semula. Itu kesempurnaan. Silakan Pak Surip. Saya tambahin, Jadi Pak. menurut Pak Erben itu zaman dulu itu benar ular itu makan debu. Bukan makan itu jerami. Pak. Saya jelasin Pak ya. Jadi itu kan makna simbol sebenarnya. Iblis itu disimbolkan seperti ular karena dia binatang yang cerdik. Lalu sebenarnya iblis itu tahu bahwa dia ingin menghancurkan kerajaan Allah dengan merusak kehidupan manusia ini lewat tipu muslihatnya. Jadi kenapa dikatakan ular itu makan debu? Karena manusia itu dibuat dari debu tanah, Pak. Jadi memang enggak, iya itu memang udah keinginan dia untuk merusak hidup manusia. Makanya di ayat di Perjanjian Baru juga dikatakan iblis berkeliling untuk mencari manusia untuk dapat ditelannya. Itu memang sudah prinsip iblis. Jadi makanannya itu memang kalau dia nggak menyesatkan manusia itu dia merasa pokoknya yang utama bagi dia adalah merusak manusia ini. Itu maksudnya. Bukan dalam arti kata letterlet makan tanah, bukan. Jadi harus berpikirnya harus lebih jauh gitu. Bukan letterlet begitu. Gitu, Pak. Kalau yang singa makan jerami? Kan sudah dijelaskan tadi Pak. Bahwa memang pada dasarnya kan seluruh makhluk ciptaan itu kan yang ada di darat ini kan makan tanaman, rumput-rumputan. Iya, awal mula penciptaan Iya. tidak ada istilahnya manusia makan binatang atau binatang makan binatang. Semua hidup damai, Pak. Makanya, tapi setelah kejatuhan iya. manusia itu rusak semua, Pak.
Termasuk nafsu manusia ini, perut manusia itu berubah, Pak. Perut hewan juga berubah. Manusia itu menjadi musuh hewan-hewan itu, harusnya dia tunduk. Jadi karena dosa itu, Pak, semua, maka Tuhan mengutuk tanah. Semua yang datang dari tanah, jangankan hewan, tumbuh-tumbuhan pun dijadikan jadi bukan tempat yang bersahabat dengan manusia. Manusia harus mengolah tanah itu gitu. Jadi tidak ada sesuatu lagi yang seperti waktu sebelum masuk sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tinggal metik, tinggal ini gitu ya, tinggal menikmati. Begitu juga hewan-hewan itu juga berseteru dengan manusia. Dulu dia makan rumput, makan apa, buah-buah, bukan makan mau jadi musuh manusia, tidak. Makanya tadi kalau Pak Surip memahami analogi yang sangat sederhana saya sampaikan itu sudah sangat menggugah pola pikir kita memahami, karena kambing ketika diciptakan itu kan berpasangan, harimau juga berpasangan. Kalau harimau makan daging kambing, ya kambingnya habislah, nggak sempat beranak, kambingnya udah dihajar sama harimau, sama singa, sama yang lain. Tapi buktinya kan, mohon maaf nih ya kawan-kawan, nih saya agak bingung dengan penjelasan antara My Way dengan Bang Erben. Enggak bertentangan kok kami. My Way ini kan bicara tentang alegoris. Sementara Bang Erben bukan bicara alegoris, tetapi bicara tentang penciptaan binatang tadi. Memang benar dia memakan tumbuhan. Karena kalau dia dimakan binatang juga habis. Nah, itu kan di dalam berlogika memang benar. Kalau binatang itu diciptakan untuk memakan binatang yang lain kan, ya otomatis habis dong binatang yang lain. Makanya Pak Dhani, ketika saya segini Pak Dhani, wajar kalau binatang itu makan rumput-rumputan. Loh Pak Dhani ini kayaknya enggak menyimak Pak Dhani. Dari kemana aja Pak Dhani tadi? Udah saya simak Anda kan. Pak Mawi, apakah penjelasan kita berbeda Pak Mawi? Enggak sih, cuman dia saja kurang luas pandangannya. Jadi saya memperluas yang tadi konsep yang sudah dibilang. Saya kepada praktisnya supaya langsung memahami. Jadi saya kepada praktisnya, Pak Mawi kepada konsepnya. Itu Pak Dhani. Saya coba ke praktis. Biarkan tapi kalau Pak Dhani nggak nyampe ke sana, ya memang Pak Dhani bingung. Makanya saya bilang Pak Dhani harus banyak lagi merenung dan berpikir. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi Pak Surip, mungkin mau ditanya Pak Surip. Sebentar Pak Erben, yang alegoris itu ular sendirian, yang soal ular makan debu itu alegoris Pak. Pak Erben ngomongkan tentang seluruh binatang, bukan tentang si iblis yang disebut ular. Itu pengertiannya. Itu enggak. Itu sama dengan Pak Wei, dengan Pak Erben. Pak Mewe udah lama aku dijumini sama Pak Mewe, udah ngertinya aku. Cuma ya Pak Dhani salah nanggap, ya saya maklum. Oke. Jadi jelas ya Pak Surip ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dosa, dampak dosa itu begitu parah. Memisahkan manusia dari Allah, membuat sesama manusia itu ribut, bahkan membuat hubungan manusia dengan alam, bahkan ciptaan sesama ciptaan itu pun menjadi tidak baik. Itulah akibat dosa. Maka supaya dosa ini berakhir, supaya dosa diselesaikan, manusia diselesaikan dari dosa itu, itulah makanya datang Yesus. Jadi kedatangan Yesus kedua kali nanti dia datang bersama malaikat membawa Yerusalem yang baru, tatanan dunia yang baru sebagaimana sebelum adanya dosa. Inilah kesempurnaan daripada Alkitab. Tapi kalau Quran bersedia enggak Pak Dhani sama Pak Surip ditanya? Ditanya aja apa yang ditanyakan. Apa kaitan Adam dan Hawa dalam Taman Eden yang pertama sebelum diusir dengan akhir zaman? Bisa Pak Dhani jelaskan apa kaitannya? Kaitannya antara Coba, apa hubungan penciptaan pertama dengan akhir zaman Pak Dhani? Silakan. Ya berkesinambungan lah. Ya apa. Coba bikin dulu sama saya sistematika
konsep penciptaan sebelum adanya dosa dengan adanya dosa dan nanti datang akhir zaman kayak gimana, apa tujuan akhir zaman itu, apa kaitannya dengan penciptaan sebelum ada dosa itu? Pak Dani bisa jelaskan nggak? Silakan Pak Dani. Oke.